Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ibu. Kali ini Ibu akan membahas PB5 masih di subtema 2. Tema mari kita belajar. Ya, langsung aja deh, gak usah lama-lama ya. Kita masuki PB5, pembelajaran 5. Masih di subtema 2 di tema 4 ya. Oke, kita masuk ke halaman 80. Di sini ada gambar Edo yang sedang sakit di UKS nih ya. Setelah berolahraga bela diri, tiba-tiba kepala Edo terasa pusing. Edo teringat jika peredaran darah pada tubuhnya pernah terkena gangguan tekanan darah rendah. Kemudian Edo beristirahat di ruang UKS. Tahukah kamu penyebab terjadinya tekanan darah rendah? Ayo, apa? Lalu, di sini ada Ayo menulis. Bacalah artikel tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia, baik dari surat kabar, majalah, maupun internet. Tuliskan nama gangguan dan penyebab-penyebabnya. Mari kita tuliskan gangguan-gangguan dan penyebabnya. Oke, yang pertama, jantung koroner ya. Jantung koroner ini penyebabnya penyumbatan pembuluh darah dalam jantung ya. Jadi ada salah satu pembuluh darah yang tersumbat, mungkin bisa tersumbat oleh lemak ya. Lalu yang kedua, nama gangguannya hipertensi. Hipertensi itu biasanya disebut darah tinggi ya. Biasa hipertensi itu muncul karena stres, makan berlebihan, merokok, dan banyak minum alkohol, atau dari obesitas juga bisa ya hipertensi. Atau terlalu banyak garam dalam tubuh juga bisa membuat hipertensi ya. Lalu nama gangguannya sklerosis ya. Terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi, namanya sklerosis. Yang keempat, nama gangguannya varises tuh, varises. Tekanan darah yang terlalu besar dan jumlah darah yang dipompa oleh jantung terlalu banyak. Jadi menimbulkan varises. Varises itu kayak urat yang keluar tuh warna biru tuh, atau ungu gitu ya. Varises namanya. Lalu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Ada wacana di halaman 81 sampai 82. Kita langsung aja ya, kita coba baca bareng-bareng ya. 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan. Ya, kesehatan itu merupakan anugerah yang paling berharga intinya pada setiap manusia ya. Buat apa banyak harta tetapi badan sakit? Betul sekali ya. Ada juga yang mengatakan health it's not everything, but without health everything is nothing. Ya. Memang kesehatan itu bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tiada artinya. Saat sakit kita akan mengalami banyak kerugian. Selain biaya berobat yang mahal, waktu produktif kita juga terbuang percuma ya. Jadi banyak waktu yang terbuang. Kita yang biasanya per jam dibayar 100.000 dalam satu hari saja sudah 2.400.000. Uang yang seharusnya kita dapatkan akan terbuang percuma ya. Kalau kita sakit selama sebulan ya. Berapakah uang yang seharusnya masuk ke tabungan kita yang bisa hilang begitu saja? Wah, betul ya. Pengaruhi pendapatan kita secara perekonomian. Menurut Hendrik L. Bloom, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu 1. Faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor keturunan, dan faktor pelayanan kesehatan. Dari 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan tersebut, ternyata faktor perilaku memiliki pengaruh yang cukup besar ya, faktor perilaku. Kemudian diikuti oleh faktor lingkungan, pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Keempat faktor di atas memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi ya. Yang pertama, faktor perilaku ya. Perilaku masyarakat yang sehat akan menunjang dan berdampak semakin meningkatnya derajat kesehatan. Hal ini dapat kita lihat dari semakin banyaknya penyakit berbasis perilaku dan gaya hidup. Misalnya, kebiasaan pola makan yang sehat dapat menghindarkan diri kita dari berbagai penyakit, antara lain jantung, darah tinggi, stroke, obesitas, diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Kebiasaan atau perilaku mencuci tangan sebelum makan akan menghindarkan kita dari penyakit saluran pencernaan, diare, dan lain sebagainya.
Perilaku menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur dapat mencegah penyakit seputar kesehatan gigi dan mulut, dan masih banyak perilaku atau kebiasaan yang berpengaruh terhadap kesehatan. Jadi faktor kebiasaan kita itu mempengaruhi kesehatan kita. Misalnya kamu sering makan yang pedas-pedas ya, akhirnya lambung kamu sering kembung. Lama-lama tidak kuat lalu menjadi sakit lambung ya. Banyak faktor itu terjadi ya. Nggak mau nyikat gigi nih kalau malam sebelum tidur, kamu habis makan apa tidak mau nyikat gigi, tiba-tiba gigi kamu hitam-hitam atau rusak ya. Itu juga faktor kebiasaan akhirnya menyebabkan kerugian di dalam diri kita. Lalu yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perbandingan angka orang yang sakit itu signifikan terjadi antara lingkungan yang bersih dengan lingkungan kumuh atau kotor. Beberapa penyakit yang sering menjangkiti masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh antara lain demam berdarah, gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan dan pernapasan. Ya, itu sudah jelas ya, kayak misalnya kita nih rumah banyak nyamuk, hati-hati juga. Ya, itu harus cepat-cepat dibersihkan ya supaya tidak ada demam berdarah ya. Nauzubillah min dzalik, jauh-jauhan dari hal-hal tersebut ya. Yang ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Dengan adanya fasilitas yang mudah terjangkau dan dengan mutu pelayanan yang baik akan meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Ketersediaan fasilitas harus diikuti dengan keterampilan tenaga kesehatan yang merata, mencukupi, dan mempunyai kompetensi di bidangnya dalam pelayanan hingga tingkat pelosok desa. Jadi ketersediaan fasilitas kesehatan juga sangat mempengaruhi. Misalnya kita sakit, kita bisa cepat-cepat baru gejalanya saja kita bisa cepat-cepat diobatin ya. Atau mungkin dari banyaknya fasilitas kesehatan tersebut bisa juga lebih memperhatikan kesehatan masyarakat sekitarnya dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan. Biasanya ada sih kayak seperti misalnya ibu nih di puskesmas, kebetulan ibu di puskesmas Bogor Timur, mereka banyak program dilaksanakan untuk kecamatannya. Misalnya ada kunjungan untuk para penderita stroke yang memang di rumah, mereka melakukan kunjungan dari para perawat dan dokter. Juga ada penyuluhan-penyuluhan kesehatan dan lain sebagainya. Seperti pemberian vitamin, penimbangan, dan lain sebagainya. Lalu ada faktor keturunan. Banyak penyakit yang dapat kita cegah misalnya dengan cara membersihkan lingkungan. Namun sebagian penyakit tidak dapat kita hindari ya. Seperti penyakit keturunan, semakin besar risiko penyakit keturunan maka akan semakin sulit meningkatkan derajat kesehatan. Untuk mencegah penyakit keturunan, perlu adanya konseling perkawinan yang baik. Keempat faktor di atas saling berpengaruh dan tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, upaya pembangunan sarana kesehatan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan secara simultan. Upaya yang dilaksanakan harus komprehensif, mencakup upaya preventif atau promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah sebagai pembuat regulasi harus berperan aktif dalam pembangunan sarana kesehatan serta pelaksanaan kesehatan secara menyeluruh. Oke, berdasar di halaman 83 ada Ayo menulis. Berdasarkan bacaan di atas, buatlah kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia. Itu sudah diterangkan oleh Ibu, kalian tinggal ditulis ya tadi. Pertama ada faktor apa saja? Ya, faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Kalian silahkan tulis ya, dirangkum sedikit. Lalu di sini ada menari ya. Menari juga merupakan kegiatan yang menggerakkan anggota tubuh. Dalam menari hendaknya menggunakan pola lantai supaya gerak yang diperagakan lebih indah. Dalam menari kadang-kadang juga dilengkapi dengan properti tari. Pada tema sebelumnya kamu sudah mempelajari mengenai pola lantai. Pada pembelajaran 2 di subtema ini kamu juga sudah mengenal tentang properti tari. Coba cari tahu kembali mengenai pola lantai dan properti tari. Kamu bisa searching di Google ya tentang pola lantai dan properti tari. Ya. Kamu tulis pola lantai itu apa, properti tari itu apa. Properti tari Ibu sudah menerangkan di PB 4 apa PB 3 gitu ya. Kalian silahkan lihatkan di video ini atau kalian bisa searching di di Mbah Google ya. Ada pola lantai dan pola tari. Masuk ke halaman 84, di sini ada gambar Siti dan teman-temannya sedang menari. Mereka melakukan gerak tari dengan alat ya. Kita perhatikan gambarnya. Yang ada pertanyaan, apa alat yang digunakan Siti dan teman-teman untuk melakukan gerak tari busur panah? Nah, yang kedua, bagaimana Siti dan teman-teman menggerakkan propertinya ya dengan menarik busur panah ya dengan cara memainkannya. Uraikan gerakan Siti dan teman-teman sesuai pengamatanmu terhadap gambar di atas. Sebelum kamu menguraikan, coba kamu tirukan terlebih dahulu gerakannya. Peragakan dengan pola lantai yang terlihat pada gambar. Ini kamu mempraktekkan, berarti ya mempraktekkan gerakan tarian memanah.
Oke. Nanti tergantung Bapak Ibu guru kamu, nanti juga kamu akan dikasih contoh ya seperti apa. Oke, Ibu skip. Untuk peragaan tari Ibu skip ya. Kita masuk ke halaman 85. Di sini ada Edo dan Udin nih kayaknya nih. Tubuh manusia memang hendaknya banyak bergerak. Dengan bergerak seperti berolahraga dan menyari, denyut jantung akan meningkat sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Jarang berolahraga membuat peredaran darah di seluruh tubuh terganggu. Dampaknya peredaran darah terganggu dan akan timbul banyak penyakit. Edo tidak mau sakit-sakitan. Oleh karena itu, Edo ingin banyak melakukan gerak seperti sore itu. Edo mengajak Udin bersepatu roda. Mereka beradu cepat. Jarak garis start dibuat di depan rumah Udin, sementara garis finish ada di depan toko Jaya. Nih ada pantun dari si Udin dulu nih. Jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakan badan supaya kita tidak pernah sakit. Nah, oke. Sekarang dibalas pantun sama si Edo. Hitam legang, burung gagak, terbang bebas di langit tinggi. Oke lah kawan, ayo bergerak, bersepatu roda sesuka hati. Oke. Di halaman 85 juga ada ayat menulis, yaitu, tahukah kamu isi pantun yang diucapkan Udin dan Edo di atas? Tuliskan isi pantun tersebut dalam kolom berikut. Isi pantunnya itu kan jangan lupa gerakan badan supaya kita tak pernah sakit. Kalau kata si Edo, oke lah kawan, ayo bergerak, bersepatu roda sesuka hati. Jadi maknanya itu ajakan untuk berolahraga dan bersepatu roda supaya badan tetap sehat ya. Supaya badannya bergerak, peredaran darahnya lancar. Oke, cukup sekian pembelajaran 5 kali ini. Kita akan masih nyambung ya untuk video selanjutnya, berarti PB6 ya video terakhir untuk di subtema 2 di tema 4. Oke, jangan lupa jaga kesehatan, selalu menggunakan masker, tetap jaga jarak, dan jangan dulu jalan-jalan kemana-mana ya. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali. Oke, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.